Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, apa kabar? Nah, pada minggu ini, minggu terakhir ya, sebelum ujian akhir semester, di mana minggu ini adalah minggu ke-15 ya, kita mempelajari tentang apa itu algoritma genetika ya, atau genetics algorithms. Nah, kenapa algoritma genetika ya? Nah, ini merupakan proses seleksi ilmiah ya yang dikenal dengan proses evolusi ya. Nah, jadi dalam proses evolusi individu ini secara terus-menerus mengalami perubahan gen ya untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Nah, di sini ada istilah hanya individu-individu yang kuat yang mampu bertahan ya. Nah, jadi proses seleksi alamiah inilah yang melibatkan perubahan gen yang terjadi pada individu melalui proses pengembangbiakan. Nah, dalam algoritma genetika ini, proses perkembangbiakan ini menjadi proses dasar yang menjadi perhatian utama ya, dengan dasar berpikir bagaimana mendapatkan keturunan yang lebih baik. Nah, ini dikembangkan atau ditemukan oleh John Holland ya dan dikembangkan sendiri oleh muridnya David Goldberg ya. Nah, untuk proses algoritma genetika bisa dilihat di gambar, di mana itu ada populasi awal si meong, ya itu gambar si meong ya, bukan si orange, ya sama sih kucing ya. Nah, jadi dari populasi awal nanti akan melakukan proses alamiah di genetika, ya, yang hasil akhirnya nanti seperti eh, pada gambar misalkan ya, tapi ini sama sepertinya gambarnya sama saja sebenarnya cuma prosesnya seperti itu ya. Nah, beberapa definisi penting dalam algoritma genetika itu ada namanya pertama gen ya atau genotype ya sebetulnya. Nah, ini sebuah nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk suatu arti tertentu dalam satu kesatuan gen yang dinamakan kromosom. Nah, dalam algoritma genetika, gen ini bisa berubah nilai biner, float, integer, maupun karakter ya, ataupun kombinatorial. Nah, alel ini merupakan nilai dari gen itu. Ya. Jadi ini kita sebetulnya belajar genetika ini hampir sama dengan biologi, ya. Ya biologi kan biasanya ada gen, ada apa lagi ya banyak ya ada kromosom. Nah di sini juga ada kromosomnya juga. Nah di mana kromosom ini gabungan gen-gen yang membentuk nilai tertentu. Nah ada individu juga. Nah individu ini menyatakan satu nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu solusi lagi salah satu solusi ya yang mungkin dari permasalahan yang akan diangkat. Nah terus ada populasi ini merupakan sekumpulan individu yang akan diproses bersama dengan satu siklus proses evolusi. Nah, ada generasi. Nah, generasi ini mencatat satu satuan ke siklus proses evolusi. Nah, baru itu ada namanya nilai fitness. Nah, fitness ya, nilai fitness ya. Ini menyatakan seberapa baik nilai dari satu individu atau solusi yang didapatkan. Nah, yang hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan algoritma genetika yaitu pertama, kita harus mendefinisikan individunya ya. Nah, di mana individu inilah yang akan menyatakan salah satu solusi atau penyelesaian. Nah, setelah kita mendefinisikan individu, kita akan mendefinisikan nilai fitness. Nah, fitness ini berfungsi untuk mengukur baik tidaknya suatu individu atau baik tidaknya suatu solusi yang akan didapatkan. Nah, setelah itu baru kita menentukan proses pembangkitan populasi awal. Ya, hal ini dilakukan dengan menggunakan pembangkitan acak atau seperti random walk. Nah, setelahnya kita menentukan proses seleksi yang akan digunakan dan baru terakhir adalah kita menentukan proses kawin silang atau crossover ya dan mutasi gen yang akan digunakan ya. Nah, pengertian individu sendiri ini hampir sama dikatakan dengan kromosom ya, yang merupakan kumpulan gen. Nah, gen ini bisa biner, float, atau kombinatorial. Nah, sedangkan individu ini menyatakan salah satu solusi yang mungkin. Ya. Misalkan dalam TSP, individu menyatakan jalur yang ditempuh
dalam penentuan nilai maksimum dari fxy ya. Nah, individu ini menyatakan nilai xy-nya ya. Seperti di gambar tuh misalkan ya, individu 1357642 sedangkan di karena individu 1 2 3 4 3 6 7 5 4 ya. Nah, seperti itu. Jadi ini urutannya. Jadi 1 3 5 7 6 4 2 atau 1 2 3 6 7 5 4 ya. Nah, untuk populasi bisa Anda lihat sendiri di layar kaca Anda ya, di depan Anda itu ada namanya gen kromosom untuk individu ya, nanti berpindah jadi gen kromosom. Nah, nilai fitness. Nah, nilai fitness ini nilai yang dinyatakan baik tidaknya satu solusi ya, atau individu. Nah, untuk fitness ini bisa dijadikan acuan ya dalam mencapai nilai optimum dalam algoritma genetika. Nah, tujuannya ini mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Nah, contohnya misalkan dalam TSP tadi ya, karena TSP ini bertujuan untuk meminimalisirkan atau meminimalkan jarak, maka nilai fitnessnya adalah inversi dari jarak. Ya. Nah, untuk siklus algoritma genetika ini dari populasi awal kita mengevaluasi fitness ya. Nah, dari evaluasi fitness kita seleksi individu ya. Dari seleksi individu baru kita reproduksi atau melalui crossover dan mutasi. Nah, nanti muncul adalah populasi baru. Nah, populasi baru ini otomatis menjadi populasi awal ya. Jadi balik lagi ke evaluasi fitness. Jadi dalam membangkitkan populasi awal ini merupakan suatu proses membangkitkan sejumlah individu ya secara acak maupun melalui prosedur tertentu. Nah, syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam membangkitkan populasi awal yaitu menunjukkan suatu solusi harus benar-benar dianggapkan adalah pembangkitan individunya. Nah, dalam TSP contohnya misalkan ya tadi populasi menyatakan sebenarnya jalur solusi atau jalur yang dicari secara acak. Jadi misalkan dalam populasi terdapat 4 individu, maka contoh populasi awal TSP dengan 7 kotak adalah sebagai berikut ya. Bisa Anda lihat di layar kaca Anda sendiri ya. Oke, selesai. Nah, itu adalah apa tadi ya? Pembangkitan populasi awal. Nah, sekarang kita masuk ke seleksi. Nah, seleksi ini dilakukan untuk mendapatkan calon induk yang baik. Di mana induk yang baik pasti akan menghasilkan keturunan yang baik juga. Nah, semakin tinggi nilai fitness suatu individu, maka semakin besar kemungkinan terpilih ya. Nah, seleksi ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam teknik, yaitu mesin roulette dan turnamen. Nah, seperti Anda lihat di layar Anda, itu ada namanya seleksi dengan mesin roulette ya. Nah, rumusnya fitness HI dibagi sigma J sama dengan 1P fitness HJ. Nah, untuk individu terpilih, nanti individu 2, 4, 3, 2, 3 maksud itu. Ya. Oke. Nah, setelah mesin roulette ada namanya crossover. Setelah seleksi ya, ada crossover atau pindah silang. Ini merupakan salah satu operator dalam algoritma genetika yang melibatkan dua induk ya. Untuk menghasilkan keturunan baru. Jadi misalkan ada contoh induk 1 dan induk 2 ya. Nah, baru dilakukan secara random ya. Pertukaran gennya misalkan 0 dan 1 lah misalkan di sini ya. Nah, setelah itu macam-macam crossover ini banyak ya yang digunakan. Misalkan pertukaran gen secara langsung dan pertukaran gen secara aritmatika. Nah, apabila iya maka dia akan melakukan crossover, mau tidak ya sudah selesai berarti. Nah, jadi proses crossover ini dilakukan pada setiap individu dengan probabilitas crossover yang ditentukan. Nah, seperti dilihat ya, di situ ada pertukaran secara langsung untuk crossover. Yang pertama adalah gen 1000111 ya, di mana nilai P-nya adalah 0,7. Nah, ditentukan probabilitas crossover-nya 0,9. Nah, ini secara matematikanya ya. Nah, di situ R-nya sebenarnya 0,4 berarti 0,2 ya. Di crossover jadi 0,7, 1,5, 1,2 ya. Kita crossoverkan semua ya. Nah, itu untuk crossover.
Beda lagi dengan mutasi gen, ya. Mutasi gen ini merupakan operator yang menukar nilai gen dengan nilai inversinya. Misalkan nilai gennya bernilai 0, ini menjadi 1, ya. Setiap individu yang mengalami mutasi gen ini harus dengan probabilitas mutasi yang telah ditentukan. Nah, sedangkan untuk mutasi dilakukan dengan memberikan nilai inversi, ya, atau menggeser nilai gen pada gen yang terpilih untuk dimutasikan. Oke, ini mutasi gen untuk animasinya 1001 akan R yang sama dengan 2, ya. Berarti yang dimutasi adalah nomor 2, ya. Jadi kita masukin nilainya 1 di situ. Yang sebelumnya adalah 0. Oke. Nah, hal penting, ya, hal yang penting harus dilakukan dan diketahui dalam pemakaian algoritma genetika. Ini adalah algoritma yang dikembangkan dari proses pencarian solusi menggunakan pencarian acak, ya, atau random tadi. Nah, ini terlihat pada proses pembangkitan populasi awal yang menyatakan sekumpulan populasi yang dipilih secara random, secara acak, ya. Nah, berikutnya pencarian ini dilakukan berdasarkan proses teori genetika yang memperhatikan pemikiran bagaimana memperoleh individu yang lebih baik, ya, sehingga dalam proses evolusi dapat diharapkan diperoleh individu yang terbaik, ya. Nah, seperti ini ya untuk contoh proses algoritma genetika dalam searching dan optimasi. Nah, di mana di situ nilai optimalnya adalah 0,4, ya, berbanding 0,4 juga, ya, di situ. Oke. Jadi nilai maksimum atau nilai optimal adalah nilai tertinggi, ya. Nah, sedangkan untuk algoritma genetika untuk mencari nilai maksimum fungsi fx sama dengan e kuadrat min 2x sin 3x, ya, maka kita akan menggunakan nilai x, ya, dalam definisikan nilai x sebagai individu dapat digunakan nilai binar atau nilai float, ya. Nah, ini kita gunakan binar aja, di mana fungsi di atas itu digambar lah, ya, fungsi di atas maksudnya fungsi fx, ya, sama dengan e pangkat min 2x sin 3x ini menjadi digambarkan menjadi seperti itu, ya. Nah, ini nanti pakai apa ya? Pakai MATLAB, ya, kalau salah mengerjakannya. Nah, jadi misalkan 0 berarti kan 0. Sedangkan 1 berarti adalah 1. Nah, untuk definisi individu, jadi dari 8 gen tadi dengan batas 0 sampai dengan 1 berarti 1 bit ini setara dengan 2 pangkat min 8, ya. Nah, contohnya seperti ini, Anda. Kayak saya kasih waktu untuk memahaminya saja, ya, 1 menit sampai lah, ya. Nanti kan bisa kalian pause, bisa kalian rewind lagi, ya. Nah, akhirnya jadi ditemukan individu yang baru 10 10 10 10. Nah, fungsi fitness itu sendiri adalah fungsi fx, ya, karena yang dicari adalah nilai maksimum. Nah, ini membagikan populasi awal. Nah, membagikan sejumlah individu, misalkan satu populasi ini terdiri dari 10 individu, maka dibagikan 10 individu dengan 8 gen biner, ya, yang dibagikan secara acak. Nah, didapatkan di situ individu maksimum dengan nilai 0,430. Nah, kita masuk ke seleksi. Nah, seleksi adalah proses pemencarian induk, ya, dalam proses terdapat beberapa mesin roulette tadi yang sebelumnya sudah kita bilang, ya, roulette wheel, competition, and tournament. Terus dalam contoh yang paling digunakan adalah mesin roulette, ya. Emang metodenya paling dasar dan model acaknya uniform. Nah, biasanya ditentukan oleh prosentase, ya. Nah, untuk crossover sendiri atau perkawinan silang ini, ya, ini merupakan proses mengkombinasikan, ya, dua individu atau beberapa individu yang lebih baik. Misalnya di situ ada induk 1 dan induk 2, ya, maka nilainya yang terbaik adalah induk pada nomor 2. Jadi anak yang baik juga adalah nomor 2. Oke. Nah, mutasi gen. Ini paling bahaya sebetulnya. Mutasi gen, ya.
Nah, ini proses pergantian gen sebenarnya. Namanya juga mutasi, pergantian. Ya, dengan nilai inversinya gen 0 biasanya menjadi satu dan gen satu biasanya menjadi nol. Ya. Nah, proses ini dilakukan secara acak ya. Biasanya banyak individu yang mengalami mutasi ditentukan oleh besarnya probabilitas mutasi. Ya. Oke. Nah, untuk hasil algoritma genetika generasi ke-1, ya, generasi kedua. Nah, ini sebenarnya ada source-nya nanti, ada source code-nya. Oke. Nah, ini kita menggunakan method juga ya. Jadi penyelesaian untuk fungsi fxy sama 2 plus e pangkat min 2x plus 2y ya. Itu rumusnya nomor ya. Sin 4x plus cos 8y. Nah, jadi penyelesaian beberapa pasangan nilai x, y sehingga individu diberikan sebagai pasangan x, y. Dalam hal ini digunakan gen float untuk binary sistem karena gen binder akan menyebabkan besarnya ukuran kromosom. Nah, jadi fungsi fitness adalah fungsi f, x, y. Ya. Oke, nah ini untuk pembangkitan populasi awal. Ya, kita membangkitkan populasi awal. Kita akan membagikan populasi secara acak yang biasanya fitnessnya kita cari yang nilainya paling besar ya, yaitu 3,5. Nah, operator dalam algoritma genetika terutama kita pakai menggunakan roulette wheel ya. Nah, untuk crossover ya ini menggunakan arithmetic crossover dengan definisi seperti itu ya. Anak 1 sama dengan R induk 1 plus 1 min R induk 2 ya. Di mana R itu adalah bilangan 0 sampai dengan 1. Ini nggak boleh 2, nggak boleh di bawah 0 ya. Oke. Jadi mutasi menggunakan random mutation di mana gen yang dimutasi diacak kembali atau kembali. Nah, maka hasil algoritma genetikanya seperti di layar canda ya, nanti Anda bisa lihat sendiri. Oke. Nah, untuk algoritma genetika untuk mencari kata secara acak ya. Misalkan kita gunakanlah Basuki ya. Nah, misal di sini setiap huruf diberi nilai dengan nilai alfabet misalkan, berarti A itu nilainya adalah 1, B 2, C 3 ya. E 5 dan seterusnya. Jadi kita menggunakan alfabet misalnya besaran numerik. Jadi Basuki memiliki nilai adalah 2, 1, 19, 2, 1, 11 dan 9. Nah, jadi komputer ini akan membangkitkan kata dengan jumlah huruf yang sama dengan target yang secara acak atau terus-menerus hingga diperoleh kata yang sama dengan kata target ya. Nah, jadi definisi individu dan fitness, individu misalkan adalah satu kata muncul pada proses tertentu. Misalnya AGHSQ ya misalkan. Nah, satu individunya ini mempunyai n gen integer yang setiap gennya menyatakan nomor urut alfabet. Nah, sedangkan nilai fitness adalah inversi ya dari dari perbedaan antara nilai kata yang muncul ya atau individu dan target yang ditentukan. Oke. Jadi rumusnya fitness K sama dengan 156 dikurangi sigma N GKN min TN ya. Di mana GN adalah gen ke N dari individu ke K dan gen K ke N dari target. Nah, untuk pembangkitan populasi awal dibagi secara menggunakan huruf ya. Oke, akhirnya nanti ketemulah sampai seleksi crossover, mutasi ya, akhirnya ujungnya nanti hasilnya ketemu Basuki ya. Dengan fitnessnya 156. Benar ya berarti hasil algoritma genetikanya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Nanti bisa dipertanyakan lewat Google Classroom maupun WhatsApp grup ya, atau bisa langsung nanti pas kita kuliah online ya di Zoom atau di Google Hangout Meet ya. Nah, algoritma genetika ini rada-rada susah, rada-rada gampang ya, tergantung bagaimana kita menyikapi dan disikapi. Oke, cukup sampai di sini materi untuk minggu terakhir sebelum ujian akhir semester. Saya ucapkan selamat menempuh ujian akhir semester
Ya, mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik karena usaha tidak menipu hasil lah ya. Oke, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di ujian akhir semester dan tetap semangat.